Ya, apakah Anda ingin mengalami terobosan di masa yang akan datang? Anda ingin mengalami promosi dari Tuhan? Wah, gampang sekali Bapak Ibu kasih. Menjalaninya dengan iman kekristenan kita. Ya, shalom kekasih Tuhan. Jemaat GBI Keluarga Matra Seni Kota Bontang yang sangat saya kasihi, serta anak-anak rohaniku cabang kami yang ada di GBI Blessing, ya. Betania Blessing, Pasar Baru Jambi. Puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa. Anda telah masuk dalam pertengahan bulan Mei, dan saya berdoa supaya Bapak Ibu dalam menjalani tema kita sepanjang tahun ini, mengerti hati Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi satu. Tujuan Allah menjadikan satu antara kita dengan kehendaknya adalah supaya kita selaras dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saya harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu selalu pengen adanya namanya kesatuan. Baik Anda satu dengan kehendak Bapa maupun satu dengan otoritas yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara. Bisa pemerintah kita, bisa orang tua kita, bisa juga suami bagi para istri, bisa juga Anda harus menjadi satu dengan lingkungan kita di mana ada pemerintah daerah di situ. Dan bagian yang menarik adalah kalau Tuhan mengajak kita menjadi satu, tujuan Tuhan adalah supaya terjadi keselarasan antara sinergivitas dari otoritas tertinggi dengan kita. Itu makanya Tuhan selalu berbicara kepada kita dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Kalau Anda mau mengalami yang namanya letih lesunya dibebaskan, dikurangin, ya harus masuk dalam ayat 29 dari Injil Matius pasal 11 itu, yaitu kita pakai kuk. Kuk itu adalah satu alat yang dipakai oleh petani Timur Tengah Israel khususnya untuk membuat 2 ekor lembu sapi berjalan seirama. Tanpa kuk nggak mungkin 2 ekor lembu sapi itu bisa seirama membajak sawah kehidupannya. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu, untuk membajak sawah kehidupan Bapak Ibu itu sangat sulit. Itu sebabnya Tuhan mengajak kita untuk selaras dengan Dia, spesialis pembajak sawah kehidupan. Yeremia 29:11 mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan hidupannya penuh dengan pengharapan dan penuh dengan damai sejahtera. Itu dirancangkan Tuhan buat kita loh Bapak Ibu. Itu makanya kita menjadi satu dengan Tuhan. Nah, Roma pasal 13 ayat 1 menjelaskan di sana, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kemudian sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Menolak yang namanya menjadi satu dengan atasan kita, atau dengan pemimpin rohani, atau dengan pemerintah sekitar kita, itu sama halnya kita menolak ketetapan Allah. Itu namanya bibit roh pemberontakan, bibit roh persungutan, yang sudah fakta nyata mencatat di dalam kitab Keluaran sampai kitab Ulangan. Bagaimana orang Israel menolak kepemimpinan Musa, selalu hukuman itu terjadi Bapak Ibu. Itu sebenarnya bisa sampaikan di awal daripada Mana Sorga ini adalah, maukah Anda mengalami terobosan? Ternyata saya temukan tidak ada orang yang dipakai Tuhan kalau dia suka berontak. Tidak ada orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan kalau dia suka ngelawan otoritas di atasnya. Itu makanya raih jalur berkat dan promosi dari Tuhan melalui jalur ini Bapak Ibu. Sebuah jalur di mana Anda diajak untuk memahami kalau saya tunduk kepada otoritas saya, takluk kepada otoritas yang Tuhan pada atas saya, itu sama halnya saya menghormati ketetapan Allah. Itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau menjadi satu dengan otoritas tertinggi di dalam kehidupan saudara, itu belajar mengosongkan diri. Wong Tuhan Yesus sendiri aja sama dia jadi manusia, memberikan teladan buat kita kok. Dia walaupun dia Tuhan seutuhnya dan dia manusia seutuhnya, dia mengosongkan diri. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7 jelaskan di sana. Dia mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, ikut kehendak Bapaknya, sekalipun itu berat Bapak Ibu ya. Saya dari kota Gading Serpong Jakarta saat ini ingin sampaikan ini bagi jemaat yang saya kasih di GBI Betania Blessing Pasar Baru Jambi serta anak rohaniku yang di GBI Kelir Kota Bontang, supaya belajar memiliki pengundukan diri. Jangan ada bibit pemberontakan, apalagi persungutan. Fakta Alkitab sudah mencatat bahwa mereka selalu mengalami kehancuran. Tapi kalau engkau tunduk dan taat, hidup dalam kesatuan, nurut apa kata otoritas tertinggi dari saudara, karena mereka hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, mereka berjalan dengan Tuhan. Bagaimana Pak kalau mereka menyimpang itu urusan mereka dengan Tuhan? Tugas kita adalah belajar untuk tunduk dengan Tuhan. Belajar seperti perwira Kapernaum. Ya, di atasku ada atasan. Kalau dia suruh aku datang, aku datang. Di bawahku juga ada bawahan. Suruh mereka pergi, aku suruh pergi, mereka pergi. Ya, itu sistem otoritas. Dia bilang apa? Belum pernah kutemui ya di kalangan orang Israel iman sebesar ini. Oh, ternyata kalau Anda tunduk sama otoritas, Bapak Ibu, itu adalah ekspresi iman loh ya. Saya rindu supaya hari ini Bapak Ibu boleh belajar hidup menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh, belajar bergantung sepenuhnya dengan Tuhan, dengan menghormati otoritas yang ada di sekitar saudara. Karena mereka ada atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Menghormati mereka, Anda sama halnya menghormati Tuhan. Buang roh pemberontakan, buang roh
Ya suka jelekkan pemimpin, ya suka bersungut-sungut di belakang pemimpin. Itu sangat berbahaya buat kita. Tapi dukunglah seperti Harun dan Hur yang selalu menopang tangan Musa. Diberkati Tuhan dua-duanya. Haleluya. Saya percaya jemaat Pasar Baru Jambi, jemaat Bontang, ya GBI Clear Kota Bontang akan seperti Harun dan Hur yang diberkati Tuhan karena menopang pelayanan otoritas di atasnya. Doa saya untuk saudara, salam dari Gading Serpong, tetap bersemangat, cinta Tuhan, pandang Yesus, jangan pandang manusia. Tuhan memberkati, kekasih Tuhan. Haleluya.